Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk kamu yang malam ini sedang merenung, untuk kamu yang merasa hidup berjalan lebih berat dari orang lain, dan khususnya untuk kamu yang lahir di weton Kliwon, video ini bukan kebetulan hadir di hadapanmu. Karena bisa jadi, apa yang akan kamu dengar hari ini adalah jawaban atas pertanyaan yang selama ini kamu pendam sendirian di dalam hati. Sebelum kita masuk lebih dalam dan membuka tabir takdir weton Kliwon yang selama ini tersembunyi, pastikan kamu subscribe channel ini, aktifkan lonceng notifikasi, dan dukung kami dengan like serta komentar. Karena setiap subscribe dari kamu bukan sekadar angka, tetapi doa agar channel ini terus menghadirkan konten-konten spiritual, kearifan Jawa, dan pembahasan takdir hidup yang membuka kesadaran dan menenangkan batin. Tuliskan di kolom komentar weton kamu atau pengalaman hidup yang paling menguji batinmu, karena siapa tahu, ceritamu adalah bagian dari takdir yang sedang kita bahas bersama. Sekarang, tarik napas perlahan, dan mari kita mulai. Sejak dahulu kala, weton Kliwon selalu dibicarakan dengan suara pelan, bisikan, bahkan ketakutan yang terselubung. Bukan tanpa alasan. Di balik nama Kliwon, tersimpan sebuah takdir yang tidak diberikan kepada sembarang orang. Sebuah garis hidup yang penuh kontradiksi, antara cahaya dan kegelapan, antara keberkahan dan ujian, antara kekuatan batin yang besar dan penderitaan yang mendalam. Namun anehnya, tidak semua orang yang lahir di weton Kliwon benar-benar memahami siapa dirinya sebenarnya. Selama ini, banyak orang Kliwon merasa hidupnya berat. Rezeki seperti ditahan, jalan hidup terasa berliku, hubungan sering diuji, dan batin seolah tak pernah benar-benar tenang. Mereka sering bertanya dalam hati, mengapa hidupku terasa lebih sulit dibanding yang lain? Pertanyaan itu bukan tanpa sebab, karena sesungguhnya, weton Kliwon memang tidak diciptakan untuk hidup biasa-biasa saja. Dalam primbon Jawa kuno, weton Kliwon disebut sebagai weton yang berlapis tabir gaib. Energinya dalam, tajam, dan sensitif. Orang Kliwon seringkali memiliki firasat kuat, mimpi yang terasa nyata, dan batin yang peka terhadap perubahan energi di sekitarnya. Namun justru karena kepekaan inilah, hidup mereka sering dipenuhi konflik batin yang tak terlihat oleh orang lain. Mereka tersenyum di luar, tapi bergulat hebat di dalam. Yang jarang diungkap adalah fakta bahwa takdir weton Kliwon bukanlah takdir instan. Rezekinya tidak mengalir deras sejak muda, keberhasilannya tidak datang tiba-tiba, dan kebahagiaannya jarang dirasakan tanpa luka. Kliwon adalah weton pemurnian jiwa. Artinya, sebelum sampai pada puncak takdirnya, ia harus melewati fase jatuh, kehilangan, pengkhianatan, dan kesendirian. Inilah alasan mengapa banyak orang Kliwon merasa berbeda sejak kecil, seolah tidak pernah benar-benar cocok dengan dunia. Namun justru disitulah rahasia besarnya disembunyikan. Takdir asli weton Kliwon bukan tentang kesengsaraan, melainkan tentang kekuatan besar yang baru bangkit setelah hancur. Dalam falsafah Jawa, Kliwon adalah simbol titik temu antara alam kasat mata dan alam tak kasat mata. Orang yang lahir di weton ini dipercaya membawa misi batin, baik sebagai penyeimbang, penjaga nilai, maupun pembuka jalan bagi garis keturunannya. Karena itu, hidupnya tidak pernah lurus. Selalu ada gangguan yang memaksa dirinya tumbuh lebih dalam daripada orang lain. Banyak orang Kliwon yang tanpa sadar menolak takdirnya sendiri. Mereka mencoba hidup seperti orang lain, mengejar dunia secara membabi buta, mengabaikan suara batin, hingga akhirnya hidup terasa semakin berat. Padahal, ketika orang Kliwon mulai memahami dirinya, menyelaraskan pikiran, hati, dan spiritualitasnya, maka pelan tapi pasti takdir aslinya mulai terbuka. Rezeki yang sebelumnya seret berubah arah. Wibawa yang dulu redup perlahan memancar. Kata-kata mereka mulai didengar, dan kehadiran mereka mulai diperhitungkan. Inilah sebabnya mengapa takdir weton Kliwon selama ini jarang dibahas secara utuh. Terlalu dalam, terlalu sensitif, dan terlalu berbahaya jika disalahpahami. Karena jika orang Kliwon tidak kuat secara batin, maka energi besar yang ia miliki justru bisa menjadi beban yang menghancurkan dirinya sendiri. Video ini bukan untuk menakut-nakuti, bukan pula untuk mengutuskan, tapi untuk membuka tabir. Agar kamu yang lahir di weton Kliwon tidak lagi merasa tersesat di hidupmu sendiri. Agar kamu paham bahwa semua luka, keterlambatan, dan ujian yang kamu alami bukanlah kutukan, melainkan proses penguatan menuju takdir yang jauh lebih besar. Dan jika kamu bukan weton Kliwon, dengarkan dengan saksama.
Karena memahami weton kliwon berarti memahami salah satu rahasia paling dalam dari perjalanan jiwa manusia menurut kearifan Jawa kuno. Tabir itu kini mulai terbuka. Dan apa yang akan kamu dengar selanjutnya, mungkin akan mengubah cara pandangmu terhadap hidup selamanya. Orang yang lahir di weton kliwon sejatinya membawa satu anugerah yang jarang dimiliki weton lain, kepekaan batin yang sangat dalam. Sejak kecil, banyak kliwon sudah merasakan hal-hal yang sulit dijelaskan dengan logika. Mereka mudah merasakan perubahan suasana, bisa menangkap niat orang lain tanpa diberitahu, dan seringkali tahu lebih dulu sebelum sesuatu terjadi. Namun anugerah ini jarang disadari sebagai kekuatan, justru sering dianggap sebagai beban. Kepekaan batin ini membuat orang kliwon mudah lelah secara emosional. Mereka menyerap energi sekitar, baik itu kesedihan, kemarahan, maupun kepalsuan orang lain. Itulah sebabnya banyak kliwon merasa tidak nyaman di keramaian, cepat terkuras tenaganya, atau tiba-tiba murung tanpa sebab yang jelas. Bukan karena lemah, tetapi karena batinnya bekerja terlalu aktif, sementara dunia tidak mengajarkan cara menenangkan jiwa. Dalam primbon Jawa, kliwon disebut memiliki rasa sejati yang tajam. Rasa ini bukan sekadar perasaan biasa, melainkan intuisi tingkat tinggi. Sayangnya, jika rasa ini tidak diasah dan diarahkan, ia akan berubah menjadi kegelisahan, kecemasan, bahkan perasaan terasing dari dunia sendiri. Banyak kliwon merasa tidak dipahami, padahal masalahnya bukan pada orang lain, melainkan karena batin kliwon memang berjalan lebih cepat dan lebih dalam. Inilah awal dari takdir yang sering disalahartikan. Karena kepekaan ini, orang kliwon sering mengalami luka batin sejak usia muda. Mereka lebih mudah kecewa, lebih dalam mencintai, dan lebih sakit saat dikhianati. Namun luka-luka inilah yang perlahan membentuk kedewasaan batin yang tidak dimiliki orang lain. Kliwon ditempa bukan untuk menjadi keras, tetapi untuk menjadi bijaksana. Jika orang kliwon mampu menerima kepekaan batinnya, bukan melawannya, maka disitulah titik balik kehidupan dimulai. Intuisi yang dulu melelahkan berubah menjadi penuntun. Firasat yang dulu mengganggu berubah menjadi peringatan. Dan ketenangan yang selama ini dicari di luar, mulai tumbuh dari dalam diri. Takdir asli weton kliwon memang dimulai dari sini, belajar memahami dirinya sendiri sebelum memahami dunia. Tanpa kesadaran ini, hidup kliwon akan terus terasa berat. Namun dengan kesadaran batin, jalan hidup yang semula gelap perlahan menemukan arah. Dan ini baru permulaan. Karena setelah kepekaan batin terbuka, rahasia takdir kliwon berikutnya jauh lebih besar, dan jauh lebih menentukan nasib hidupnya. Salah satu keluhan paling sering diucapkan oleh mereka yang lahir di weton kliwon adalah soal rezeki. Bekerja keras, berusaha lebih dari orang lain, namun hasilnya terasa lambat datang. Kesempatan sering seperti lewat begitu saja. Ketika orang lain sudah menikmati hasil, kliwon masih bergelut dengan proses. Seolah-olah rezeki sengaja ditahan, ditunda, bahkan diuji dengan kesabaran yang panjang. Namun menurut kearifan Jawa, keterlambatan ini bukan penolakan, melainkan penyaringan. Rezeki weton kliwon tidak diturunkan secara serampangan. Energi kliwon terlalu dalam untuk diberi rezeki yang dangkal. Jika rezeki datang terlalu cepat, sebelum batinnya matang, maka besar kemungkinan rezeki itu justru menjadi sumber kehancuran. Karena itu, hidup kliwon sering dipaksa untuk belajar memahami nilai, keikhlasan, dan tanggung jawab sebelum kelimpahan benar-benar dibukakan. Dalam primbon disebutkan, rezeki kliwon mengikuti hukum, waktu batin, bukan waktu dunia. Artinya, rezeki baru mengalir deras ketika pikiran, rasa, dan niatnya sudah selaras. Selama masih ada kegelisahan, ambisi berlebihan, atau luka batin yang belum selesai, maka rezeki akan terasa seret. Bukan karena kurang usaha, tetapi karena jalurnya belum bersih. Banyak orang kliwon yang baru merasakan perubahan besar setelah melewati fase jatuh paling dalam. Kehilangan pekerjaan, kegagalan usaha, atau runtuhnya harapan sering menjadi titik balik. Di saat itulah ego dilunakkan dan batin diperhalus. Aneh tapi nyata, justru setelah menyerah secara batin, bukan menyerah pada hidup, rezeki mulai menemukan jalannya sendiri. Inilah mengapa rezeki kliwon tidak pernah salah alamat. Ketika ia datang dengan tujuan yang jelas. Bukan sekadar cukup untuk hidup, tetapi cukup untuk menguatkan peran hidup kliwon itu sendiri. Banyak kliwon yang akhirnya menemukan rezekinya melalui jalan yang tak pernah ia rencanakan, dari kepercayaan orang lain, dari kemampuan membaca situasi, dari ketenangan berbicara, bahkan dari kebijaksanaan yang lahir dari luka lama.
Rezeki Kliwon juga jarang datang dalam bentuk instan. Ia tumbuh perlahan, mengakar kuat, dan sulit runtuh. Mungkin terlihat kalah cepat dibanding yang lain, tetapi ketika sudah sampai waktunya, Kliwon justru melampaui banyak orang yang dulu lebih dulu berhasil. Takdir rezeki Kliwon memang mengajarkan satu hal penting, yang datang terlambat bukan berarti yang terburuk. Justru seringkali itulah yang paling tepat, paling aman, dan paling berkah. Dan setelah rezeki menemukan alamatnya, satu hal pasti terjadi, hidup Kliwon tidak lagi berjalan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk banyak orang di sekitarnya. Tidak ada weton yang sedekat Kliwon dengan luka batin. Sejak usia muda, banyak orang Kliwon sudah akrab dengan rasa kehilangan, kekecewaan, dan pengkhianatan, bahkan sebelum mereka benar-benar memahami arti semua itu. Luka itu datang silih berganti, seolah hidup sengaja menguji seberapa kuat jiwa mereka menahan beban. Hubungan yang gagal, kepercayaan yang dikhianati, usaha yang runtuh di tengah jalan, semua terasa lebih menusuk bagi Kliwon dibanding weton lain. Namun yang jarang dipahami, luka ini bukan hukuman. Dalam kearifan Jawa kuno, luka adalah pintu pembuka kesadaran. Orang Kliwon tidak dilahirkan untuk hidup di permukaan. Mereka ditempa agar mengenal kedalaman rasa, karena hanya dari kedalaman itulah kekuatan sejati bisa lahir. Setiap luka yang tidak menghancurkan Kliwon justru membentuk lapisan kebijaksanaan yang semakin tebal di dalam dirinya. Luka-luka ini membuat Kliwon belajar memahami penderitaan orang lain tanpa perlu banyak kata. Mereka menjadi pendengar yang baik, penenang yang tulus, dan penopang yang kuat di saat orang lain rapuh. Banyak Kliwon yang tanpa sadar menjadi tempat bersandar, meski dirinya sendiri masih berdarah. Inilah paradoks Kliwon, kuat untuk orang lain, tapi sering lupa merawat diri sendiri. Di titik tertentu, ketika luka-luka itu tidak lagi ditolak, melainkan diterima dengan kesadaran, sesuatu mulai berubah. Rasa sakit yang dulu menghantui perlahan menjelma menjadi kekuatan batin yang tenang. Amarah berubah menjadi ketegasan. Kesedihan berubah menjadi kedalaman jiwa. Dan ketakutan berubah menjadi kewaspadaan yang bijaksana. Inilah gerbang kekuatan besar Kliwon. Bukan kekuatan fisik, bukan pula kekuasaan duniawi, melainkan kekuatan untuk tetap utuh meski pernah hancur. Orang Kliwon yang telah melewati fase ini biasanya memancarkan wibawa yang sunyi. Tidak banyak bicara, tetapi kehadirannya terasa. Tidak menonjolkan diri, tetapi sulit diabaikan. Sayangnya, jika luka ini ditolak, dipendam tanpa pemahaman, maka ia bisa berubah menjadi racun batin. Kliwon bisa tenggelam dalam kesedihan, sinisme, atau kemarahan tersembunyi. Karena itu, takdir Kliwon menuntut satu keberanian besar. Berani berdamai dengan masa lalu. Ketika luka telah diterima, bukan disangkal, maka jalan hidup Kliwon naik ke tingkat berikutnya. Di sanalah intuisi semakin tajam, rezeki mulai stabil, dan peran hidupnya menjadi lebih jelas. Luka yang dulu membuatnya jatuh, justru menjadi fondasi kokoh bagi kekuatan yang tak mudah runtuh. Dan setelah gerbang ini terbuka, satu hal menjadi pasti, orang Kliwon tidak lagi hidup untuk melarikan diri dari rasa sakit, melainkan untuk memberi makna pada setiap luka yang pernah ada. Bagi weton Kliwon, urusan jodoh hampir tidak pernah sederhana. Cinta tidak datang sekadar untuk membahagiakan, tetapi untuk membangunkan jiwa. Banyak orang Kliwon mengalami hubungan yang terasa sangat dalam sejak awal, seolah sudah saling mengenal lama, meski baru bertemu. Inilah yang disebut dalam kearifan Jawa sebagai cinta karmis, pertemuan jiwa yang membawa pelajaran, bukan sekadar romansa. Hubungan Kliwon sering diawali dengan rasa yang intens, cinta yang dalam, pengorbanan besar, dan keterikatan batin yang kuat. Namun justru disitulah ujiannya dimulai. Jodoh Kliwon hampir selalu membawa cobaan, jarak, perbedaan prinsip, pengkhianatan, atau situasi yang memaksa memilih antara hati dan logika. Tidak sedikit Kliwon yang hatinya hancur bukan sekali, tapi berkali-kali, oleh orang yang sama atau pola yang serupa. Ini bukan kebetulan. Dalam takdirnya, Kliwon harus belajar satu hal penting dalam cinta, kedewasaan batin. Mereka diuji untuk membedakan antara cinta yang lahir dari luka dan cinta yang tumbuh dari kesadaran. Banyak Kliwon mencintai terlalu dalam sebelum benar-benar mengenal dirinya sendiri, sehingga rela mengalah berlebihan, memaafkan tanpa batas, bahkan bertahan dalam hubungan yang sebenarnya menggerogoti jiwanya. Ujian kesetiaan dalam hidup Kliwon juga sering bersifat dua arah. Ada yang diuji dengan pasangan yang tidak setia, ada pula yang diuji untuk tetap setia pada dirinya sendiri. Disinilah banyak Kliwon jatuh,
karena takut kehilangan, mereka mengorbankan harga diri dan ketenangan batin. Padahal, pelajaran terbesar cinta Kliwon adalah berani melepaskan yang tidak selaras, meski hati masih mencintai. Ketika Kliwon mulai matang secara batin, pola cinta pun berubah. Hubungan yang datang tidak lagi penuh drama, melainkan tenang dan saling menguatkan. Jodoh sejati Kliwon biasanya hadir lebih lambat, setelah luka-luka lama disembuhkan. Namun sekali datang, hubungan itu cenderung kuat, tahan badai, dan dibangun di atas rasa saling memahami, bukan saling menuntut. Takdir jodoh Kliwon memang tidak instan bahagia. Tapi justru karena proses panjang inilah, ketika akhirnya bertemu pasangan yang tepat, Kliwon mampu mencintai dengan utuh, tanpa kehilangan diri sendiri. Cinta tidak lagi menjadi sumber luka, melainkan tempat pulang. Dan di titik itulah, Kliwon menyadari satu kebenaran besar, bahwa jodoh terbaik bukan yang datang paling cepat, melainkan yang datang saat jiwa sudah siap. Setiap weton memiliki fase penting dalam hidupnya, namun bagi weton Kliwon, fase ini bukan sekadar perubahan biasa. Ia adalah titik balik nasib. Sebuah masa ketika hidup yang sebelumnya penuh ujian mulai menunjukkan arah yang jelas. Dalam kearifan Jawa, orang Kliwon diyakini mengalami kebangkitan takdir setelah melewati usia tertentu. Usia ketika batin sudah cukup matang untuk memegang peran besar yang sejak lahir telah dititipkan kepadanya. Pada masa-masa awal kehidupan, Kliwon lebih banyak dibenturkan oleh keadaan. Usia muda diisi dengan pencarian jati diri, kegagalan, dan perasaan tidak cocok dengan dunia. Namun memasuki fase kedewasaan, seringkali setelah melewati satu peristiwa besar yang mengguncang hidup, energi Kliwon mulai berubah. Cara berpikirnya menjadi lebih tenang, keputusan lebih terukur, dan emosinya tidak lagi mudah dikendalikan oleh luka lama. Perubahan besar ini tidak selalu datang dalam bentuk keberhasilan instan. Kadang justru diawali dengan kehilangan terakhir, putusnya hubungan penting, runtuhnya rencana hidup, atau titik jenuh yang membuat Kliwon benar-benar berhenti dan merenung. Disitulah lahir kesadaran baru, bahwa hidup tidak bisa lagi dijalani dengan cara lama. Dan sejak saat itu, arah takdir mulai bergeser. Pada fase puncak ini, banyak Kliwon menemukan panggilan hidupnya. Ada yang menemukan jalan rezeki yang stabil setelah bertahun-tahun tersesat. Ada yang tiba-tiba dipercaya memegang tanggung jawab besar. Ada pula yang menemukan ketenangan batin yang selama ini dikejar, meski dunia luar belum sepenuhnya berubah. Inilah tanda bahwa takdir Kliwon mulai terbuka penuh. Wibawa Kliwon pada fase ini meningkat secara alami. Bukan karena ambisi, tetapi karena kedalaman pengalaman. Orang lain mulai mendengar, menghormati, dan mempercayainya. Kata-kata Kliwon memiliki bobot, kehadirannya membawa rasa aman. Ia tidak lagi membuktikan diri, ia cukup menjadi dirinya sendiri. Dalam primbon Jawa, puncak takdir Kliwon sering dikaitkan dengan usia ketika seseorang sudah melewati siklus penderitaan dan masuk ke siklus pengabdian. Hidup tidak lagi berpusat pada luka masa lalu, melainkan pada makna dan kontribusi. Kliwon mulai memahami bahwa semua keterlambatan, semua luka, dan semua ujian bukanlah kesia-siaan, melainkan bekal untuk peran yang lebih besar. Dan saat puncak itu tiba, satu hal menjadi jelas. Takdir weton Kliwon bukan untuk hidup mudah, melainkan untuk hidup berarti. Pada akhirnya, semua kembali pada satu titik sunyi, kesadaran. Kesadaran bahwa hidup yang dijalani orang weton Kliwon tidak pernah keliru, tidak pernah salah arah, dan tidak pernah sia-sia. Setiap luka yang pernah mengoyak, setiap keterlambatan yang menyakitkan, setiap kegagalan yang terasa memalukan, semuanya adalah bagian dari jalan yang memang harus dilewati. Jalan yang tidak diberikan kepada banyak orang, karena tidak semua jiwa cukup kuat untuk menanggungnya. Weton Kliwon tidak ditakdirkan untuk bersinar terlalu cepat. Ia ditakdirkan untuk dalam sebelum terang, untuk hancur sebelum utuh, untuk tersesat sebelum menemukan makna. Karena cahaya yang lahir dari kedalaman akan jauh lebih stabil daripada cahaya yang muncul dari permukaan. Itulah sebabnya, ketika orang Kliwon akhirnya bangkit, kebangkitannya tidak bising, tidak sombong, dan tidak rapuh. Ia tenang, ia mantap, ia tahu kemana melangkah. Di titik ini, Kliwon mulai berhenti menyalahkan masa lalu. Ia tidak lagi bertanya, "Mengapa aku?" melainkan berbisik dalam hati, "Oh, pantas saja. Pantas saja hidup terasa berat. Pantas saja jalannya berliku. Pantas saja hatinya sering diuji." Karena semua itu bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk menyaring, mana yang harus dilepas, dan mana yang layak dipertahankan.
Takdir Kliwon bukan tentang menjadi lebih hebat dari orang lain, tetapi tentang menjadi utuh. Utuh dalam menerima diri. Utuh dalam memahami peran hidup. Utuh dalam menjalani takdir tanpa perlu iri pada jalan orang lain. Ketika ini terjadi, sesuatu yang halus namun kuat mulai terpancar, wibawa batin. Orang lain mungkin tidak tahu apa yang telah dilalui Kliwon, tetapi mereka bisa merasakannya. Dan disinilah rahasia terbesar weton Kliwon akhirnya terbuka. Bahwa hidupnya bukan hanya tentang dirinya sendiri. Ada pengaruh yang ia bawa. Ada ketenangan yang ia sebarkan. Ada pelajaran yang ia tinggalkan, bahkan tanpa banyak kata. Kliwon hadir sebagai pengingat bahwa kekuatan sejati tidak selalu terlihat, dan kebijaksanaan sejati sering lahir dari penderitaan yang dipeluk, bukan ditolak. Jika kamu adalah weton Kliwon dan selama ini merasa hidupmu terlalu berat, dengarkan ini baik-baik, kamu tidak tertinggal. Kamu sedang dipersiapkan. Dan jika hari ini kamu masih berada di fase gelap, jangan terburu-buru putus asa. Karena Kliwon yang sejati tidak dikenal dari awal hidupnya, melainkan dari cara ia bangkit setelah jatuh paling dalam. Tabir itu kini telah terbuka. Takdir itu bukan lagi rahasia. Yang tersisa hanyalah satu pertanyaan paling jujur. Apakah kamu siap menjalani peran besarmu dengan sadar? Atau masih ingin lari dari siapa dirimu sebenarnya?